Bukan sekedar lapar haus kita tahan mulut kita mau ngomongin orang, tahan kuping kita dari gunjingin orang, atau ada orang yang ngomongin puasa nggak boleh ngomongin orang puasa, dengar kata ibahnya itu puasa, kita harus buka boleh kan? Harus buka ngambil. Kalau orang nggak punya ilmunya, puasa mau puasa ngomongin orangnya jadi. Ya. Cari nafkah buat keluarga wajib, terutama buat laki-laki. Tapi kalau nggak ada ilmunya, mau yang haram, mau yang halal, dimasukin semuanya. Dia pengen anak istrinya jadi anak yang soleh-soleha, tapi dinafkahin dari hasil yang haram, gimana ceritanya? Nggak bakalan nyambung gitu, nggak bakalan nyambung. Makanya syarat mutlaknya itu harus dengan ilmu. Duduk di majlis, ada yang kita nggak pahamin tanya sama ustazah, ya ustazah di sini ada Mama Inu, Mama Ina apa Mama Inu? Nah Inu ya dulu betul. Tapi di sini Mama Inu, tanya ya ustazah, nih gimana tuh Mama, ini gimana nih? Ini hukumnya apa? Ini benar gak kalau saya jalannya seperti ini? Benar gak kalau saya jalannya seperti ini? Begitu tanya, jangan kita kebanyakan melihatnya di Google, Google tau Mbah Google. Sedangkan paling melihatnya di Google, kita nggak pernah tahu itu siapa yang nulis, mazhab apa dia yang nulis, kita nggak pernah tahu. Boleh asal buat referensi boleh, tapi intinya kita tanya sama guru kita. Kita punya guru, kita tanya sama guru kita. Jangan kita ambil dari media. Gitu. Buat referensi nggak apa-apa, tapi buat mutlaknya kita tanya sama guru kita. Adapun salah kita dapat berkah dari guru kita. Gitu. Orang yang berkah itu bukannya orang yang sering ngaji, justru yang bakti taat sama gurunya. Paham ya? Jadi ketika kita hidup di dunia ini mempunyai tujuan. Ketika ditanya apa tujuan kita di dunia ini, mencari ridhonya Allah. Ketika ditanya di mana ridhonya Allah, setelah kita udah tahu nih tujuan kita yang hakiki, mencari ridhonya Allah, mencari daripada sahabatnya Sayyidina Muhammad SAW. Ditanya lagi di mana ridhonya Allah, di orang tua. Di rumah kita tuh ridha Allah fi ridhal walidain, wa subtullah fi subtil walidain. Kalau orang tua kita bilang ikutin, kecuali kita nggak boleh ikutin orang tua kalau orang tua kita nyuruh kita maksiat. Itu yang harus kita tolak. Selebihnya urusan baik ikutin, karena Allah di belakang orang tua kita. Kalau orang tua kita ridha, kita mau tinggal di hutan juga bakalan hidup, kita mau tinggal di manapun bakalan hidup. Kalau Allah sudah memberikan ridho kepada kita dari sabab orang tua kita, insya Allah kita tinggal di manapun bakalan selamat. Orang kalau udah dikasih stempel ridho sama Allah Subhanahu Wa Taala, selamat hidupnya, berkah hidupnya, gak mungkin susah hidupnya. Adapun susah dikasih ketenangan hatinya, gak gampang ribut, gak mau orang rumahnya akur, orang tua akur, mata tangga akur. Itu baru yang benar. Ya. Kita mau pergi haji 100 kali, umroh 2000 kali, mata tangga musuhan, percuma. Bapak-bapak, tetangga ini bagian daripada saudara kita. Jangan kata kita sama orang lain, mata tangga kita bermusuhan, percuma ibadah kita. Oh percuma, iya itu berarti belum bisa menata hati ente untuk memaafkan, atau ente minta maaf. Karena kalau kita punya dendam iri, hasud dan kiri dalam hati kita, itu setan menggoda kita di sholat kita. Kita kesal sama si A, kita kesal sama si B di dalam sholat, unjukin dong muka tuh orang yang kita keselin. Jadi berantakan gak tuh ibadah kita, cacat gak tuh ibadah kita, rusak gak tuh sholat kita. Begitu. Tapi kalau kita maafin, ya Allah, aku maafin tadi, maafin nih orang, saya maafin nih orang, itu dihilangin tuh, muka-mukanya tuh dihilangin ketika kita sholat. Karena setan tuh di budayanya luar biasa. Makanya kita disuruh banyak ta'awud tuh seperti itu sebelum sholat, banyak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setan sekali kita baca 9 kali terguling ibaratnya. Kalau kita baca 3 kali berarti 27
jauhkan tuh. Allahu akbar kabira. Ntar pas di surat yang kedua waladhdallin amin, pas surat kedua balik lagi ke catat. Dari segala macam cara, atas, bawah, kanan, kiri, terutama hati kita. Makanya cara biar khusyuk sholat kita, apa yang keluar dari mulut kita itu lariin ke kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi kalau kita tahu artinya. Kalau kita pengen diterima ibadah kita, yang pasti kita bakalan khusyuk, bakalan fokus tuh untuk ilmunya. Kenapa sih yang diwajibin Fatihah? Kali tahu kenapa nih yang diwajibin Fatihah? Apa sih artinya Fatihah? Ya, karena Fatihah itu sebagian pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya doa untuk kita. Fatihah itu pertama pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua permintaan kita. Makanya pas dibilang waladhdallin harus diaminin, sebab itu doa. Kita nggak pernah tahu doa yang mana yang bakalan dikabul sama Allah. Meskipun di dalam hadis nggak mesti harus sholat aja nih, diaminin. Iya. Jadi ketika kayak tadi baca Fatihah itu Fatihah ratib. Fatihah astagfirullah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Kita nggak tahu tuh doa yang mana. Mungkin dari sabab tawasul kita tadi sama para aulia Allah, dari sabab Allah melihat para aulia Allah, sebab kita tawasil para aulia Allah, diangkat tuh doa kita. Gitu. Hikmahnya seperti itu. Makanya jangan pernah lepas tuh bab urusan tawasul itu, ntar bab urusan belakangan. Jadi ridho Allah ada di orang tua. Makanya jangan sekali-sekali kita ngelawan sama orang tua. Nggak bisa kita yang namanya membalas budi atau jasa-jasa orang tua kita. Nggak ada satu anak pun yang bisa membalas jasa orang tua. Meskipun dia gendong-gendong kelilingin Ka'bah tuh selama 9 bulan, nggak bakalan. Bapak-bapak, ketika si ibu mau melahirkan anaknya, itu antara hidup dan matinya. Satu, antara hidup dan matinya dia. Ketika dokter menanyakan ibu, ini salah satu mesti harus ada yang jadi korban atau yang harus ada yang dikalahkan. Si ibu pasti berbilang, dok, biarkan anak saya hidup, biarin saya bawa urusannya, biarin yang pentingnya anak saya hidup, umur dia biar panjang. Saya pengen ngarepin anak saya jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan nanti bisa ngedoain saya. Benar nggak begitu ibu-ibu? Makanya yang muda-muda yang belum nikah nih, yang calon ibu, hati-hati, jangan kurang ajar sama orang tua kita. Kalau kita pengen sukses dunia, sukses akhirat, terutama di dunia, jangan sekali-sekali yang ngelawan sama orang tua. Ngelawan sama orang tua, ucap aja sama orang tua, tuntan dulu. Ya entar, tapi main game lagi, main handphone lagi. Ya entar, tapi kalau datang sampai kesel orang tua kita, nggak bakalan berkah hidup kita. Apalagi ngelawan, berani melotot, gobrak pintu. Alhamdulillah. Jangan kurang ajar sama orang tua. Jangan pernah bercerai sama surga. Karena surga kita di orang tua kita. Ya, surga kita di orang tua kita. Tapi kalau yang udah bersuami, surganya di suaminya surganya di ibunya. Gitu. Jangan pernah melawan orang tua sedikit pun. Kalau kita nggak pengen dikurang ajarin sama anak kita, jangan sekali-sekali kita ngelawan sama orang tua kita. Kalau kita kurang ajar sama orang tua kita, jangan salahin anak kita, ntar kurang ajar sama kita. Karma tuh di Islam nggak ada. Karma itu bahasa orang-orang Hindu. Di Islam nggak ada bahasa karma. Kalau kita adanya korma. Bulan puasa, itu sekarang udah banyak tuh korma. Yang pasti kalau kita nggak mau dicubit, jangan sekali-sekalinya cubit. Kalau kita nggak mau disakitin, jangan sekali-kali kita nyakitin. Saya nggak nyakitin, saya nggak nyubit, kau dia nyakitin, kau dia nyubit. Allah mengangkat derajat kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya segala sesuatu bandingin ke Allah tuh enak. Paham ya, insya Allah ya. Yang pertama, mencari ridhonya Allah. Tujuan hidup kita jelas. Mencari ridha Allah, mengharap daripada syafaatnya.
Nabi besar Muhammad SAW. Kedua tadi tuh birrul walidain, orang tua kita. Sama. Yang ketiga bab sholawat. Sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita masuk di bulan Sya'ban. Ada peristiwa di bulan Sya'ban. Tidak kalah beda dengan bulan Rajab. Ada bulan Rajab, ada Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban pun ada peristiwa yang istimewa. Yang pertama, perpindahan kiblat dari Palestina atau Baitul Maqdis ke Mekah di bulan Sya'ban, dan turunnya kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu di bulan Sya'ban. Itu perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ngasih tahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikatku bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dihimbau, yang disebut siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang nggak demen sholawat, diraguin tuh gimana. Ambil simpelnya seperti itu. Makanya kalau orang gemar sholawat, insya Allah bakalan beriman, diakuin sama Nabi SAW. Sebab apa? Ketika orang berbanyak sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, itu namanya disebutin sama malaikat. Ya Allah, ya Rasulullah, fulan bin fulan kalau laki. Ya Rasulullah, fulanah binti fulan. Disebut nama kita, disebut juga nama orang tua kita. Makanya dibilang salah satu cara untuk kita birrul walidain, tanda cintanya kita kepada orang tua, banyakin sholawat. Ketika banyakin sholawat, itu nyampe sholawat kita kepada Rasulullah, disampaikan oleh malaikat, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan. Disebut nama kita juga, nama orang tua kita. Kalau udah ada, sering kita bersolawat setiap hari, udah ada nama kita di genggaman Rasulullah SAW, insya Allah kita bakal dapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Bapak-bapak, sudah sepantasnya, sudah sewajibnya kita ini salam dan salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Karena kita mengharap daripada syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kita dengar sih. Dengeran jelas nggak? Kalau kedengeran jelas kita dengerin dulu, kalau nggak kedengeran jelas dilanjutin dikit lagi. Tadi lagi setelah ada perbanyak berselawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Yang perintahin siapa ya? Itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberitahu kepada kita, aku aja Allah nih yang nyiptain dunia dan isinya, itu berselawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sebab apa? Rasulullah kekasihnya. Salawat kita baca dalam keadaan sombong, diterima? Diterima. Karena apa? Bukan sombong kita yang dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang keluar dari lisan kita itu kekasihnya. Banyakin baca salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Udah pantas, udah seharusnya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW untuk selalu salam dan salawat kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Sebab butuh kita akan syafaatnya. Orang yang banyak salawat di dunia itu dipermudah urusan dunianya. Mau lihat contohnya? Mau tahu contohnya? Tahu nggak Majlis Nurul Mustafa? Tahu nggak? Tahu nggak Majlis Rasulullah? Tahu nggak Habib Syekh Solo? Habib Syekh Solo. Ya, majlis sholawat tahu nggak yang besar-besar? Itu dari sabab apa sih yang dibaca? Sholawat. Dari sabab sholawat tuh diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nempel kepada Rasulullah, selamat tadi udah. Urusan kita selamat. Kalau dunianya selamat, apalagi akhirat. Orang satu kali doang dibaca sholawat seumur hidupnya selamat, dapat syafaat dari Rasul, apalagi yang banyak.
apalagi kita niatin buat orang tua kita, nggak mungkin nggak nyampe kepada orang tua kita. Kayak tadi kita baca sholawat, baca maulid itu nyampe. Makanya bilang ratib itu salah satu cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat atau maulid salah satu pendekatan diri kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kan jelas sudah tujuannya mencari ridha Allah, mengharap syafaatnya Rasulullah SAW. Sebab apa? Pintu surga kalimatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesuai jadinya. Pas ketika Allah menciptakan kita untuk ibadah, ibadah karena Allah nyuruh kita ibadah karena tuntunan Rasulullah, bukan tuntunan otak selain Rasulullah. Ya, soalnya banyak nih aliran-aliran yang edun habis sholat, joget-joget, sholat, aduh, akhir zamannya. Makanya kalau nggak kita deketin ulama yang baik, ulama yang benar, kita bakal selamat. Orang yang di akhir zaman ini nggak dekat-dekat sama Allah, nggak berbanyak sholawat kepada Rasulullah, nggak selamat. Beneran nggak selamat. Makanya perbanyak kita ibadah kepada Allah, perbanyak kita sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau akhirat kita pasti bakalan kejamin sabab sholawat, apalagi urusan dunia. Tahukah perbedaan antara dunia dan akhirat? Tahu nggak ibu? Tahu nggak perbedaannya? Ulama mengumpamakan bahwasanya dunia itu sempit, dunia itu sempit, akhirat itu luas, unlimited, nggak ada batasnya. Diumpamain dunia itu kalau kita berada di perut ibu kita, seberapa luas? Kalian motor-motor di situ ya, itu dunia, itu diumpamainnya dunia. Lahir kita berat itu akhirat, keluar dari perut kita itu akhirat. Luasnya nggak akan tahu. Kalau kita mau main cerita imajinasi, sedikit berimajinasi, ya tahu nggak tuntunan tata surya, galaksi, bumi, matahari, bulan, planet, net. Ya kelihatan itu berjejer. Ketika kelihatan berjejer di zoom out, makin kecil makin gede, makin kecil makin zoom out. Kalau di zoom berarti gede, kalau zoom out lagi, apa kabarnya itu dunia? Nggak kelihatan. Segede apa tuh? Ayo berimajinasi coba. Titik kalau titik masih kelihatan. Itu belum di zoom out lagi nih. Ini yang mau anak tanyain bukan itunya, sekelilingnya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lihat ya, nanti bayangin. Orang yang gemar membaca surat Al-Ikhlas, barang siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas, ridho karena Allah, Allah akan membangunkan istana di dalam surga atas nama dia. Istananya yang terbuat dari emas dan berlian. Tiang yang satu dengan tiang yang satunya lagi itu perjalanan 70.000 tahun. Bahkan sebagian ulama mengatakan 70 tahun perjalanannya. Terbayangin, kayak kita ini dari sini ke Mekah. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Berapa bulan? Tahun ada. Orang naik sepeda biasanya ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan. Ya. Benar nggak begitu? Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang bawa mobil. Itu perjalanannya berbulan-bulan. Nah ini orang yang gemar sholat baca surat Al-Ikhlas, tiang pertamanya dengan tiang yang satunya itu perjalanan 70 tahun. Bayangin dah. Kita berimajinasi. Kita lihat tadi itu tata surya, dunianya setitik. Betul. Yang ditanyain kitanya apa kabar? Nah, kalau dunianya setitik, kitanya apa kabar? Kita lihat sekelilingnya di kekuasaan Allah. Itu akhirat ketolong, apalagi dunianya kecil. Makanya perbanyak sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ada cerita seorang ibu ketemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri ini seorang yang soleh, sering mimpi masuk surga karena emang beliau ahli surga. Ada seorang ibu menceritakan perihal anaknya, yang anaknya ini mati su'ul khatimah, bukannya husnul khatimah ya, su'ul khatimah, dalam keadaan maksiat mati. Naudzubillah min dzalik. Datang kepada Imam Hasan Basri.
Ya Imam Hasan Basri, dia ceritain perihal anaknya, lalu minta didoain agar diringanin siksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siksa kubur itu nyata, jelas nyata. Sampai akhirnya diceritain sama Imam Hasan Basri, si ibu ini pulang beberapa hari kemudian, Imam Hasan Basri lagi mimpi jalan-jalan di dalam surga. Ketika mimpi jalan-jalan di dalam surga, ada seorang perempuan yang manggil-manggil Imam Hasan. Ya Imam Hasan, ya Imam Hasan. Imam Hasan nengok. Siapa? Kata Imam Hasan. Saya anak yang ibu saya datang kepada engkau. Bagaimana Allah memberikan kemuliaan sebegini mulianya? Dari sebab apa? Sedangkan ibu engkau cerita engkau ini mati dalam keadaan begini. Dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan maksiat. Bagaimana Allah bisa memberikan kemuliaan sebegitu istimewa? Benar kata si perempuan. Tadinya memang kami di dalam kuburan itu ada 50 kuburan. Tiap malam kami digeblogin. Kata orang Betawi yang digeblogin tapi disiksa habis dah, dipukulin segala macam. Habis sampai akhirnya datang suatu anak muda, suatu hari anak muda lewatin kuburan kami dan dia berselawat untuk kuburan kami. Tidak dikhususkan fulan bin fulan atau fulan bin fulan. Dari semenjak itu 50 penghuni itu kuburan diangkat sama Allah derajat. Kok bisa? Satu, kita berselawat kepada Rasulullah, Allah balas berapa? Allah balas berapa? Kita salawat kepada Rasulullah 1, Allah balas berapa? 10. Dahsyat kan salawat? 10 kali lipat kenikmatan yang Allah kasih. Kita baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah balas 10. Jangan kata 10, satu aja dari Allah itu udah melebihi dunia dan isi. Karena ini dikiran Sang Khalik, bukan dikiran manusia. Dikiran Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, paham kan maksudnya? Kalau kita baca sekali ke salawat kepada Rasulullah, itu Allah ngebalas 10. Jangan kata 10, satu aja dari Allah itu udah melebihi dunia dan isinya. Pantas tuh dari 50 kuburan itu diangkat sama Allah. Belum perihal yang lain-lain. Bagaimana kalau kita baca 10? Bagaimana kalau kita baca 100 tiap hari? Bagaimana kalau kita baca 1000 tiap hari? Bagaimana kalau kita 10.000? Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu paling sedikit 1000 itu pun bacanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1000 kalau kita Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pengen buru-buru sampai 1000 bacanya. Tapi nggak apa-apa daripada kagak sholawat, daripada ngomongin orang, daripada ngomongin dengerin yang nggak benar. Iya, daripada nonton TV yang kagak buku lagu yang bikin rusak moral kita. Mendingan kita baca sholawat tapi dengan khusyuk. Bagus nih. Makanya banyak yang baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta sama Allah. Cinta sama Rasulullah. Ini udah pada ngantuk ya. Dikit lagi. Kalau ini mama ini salahnya nih pakai undangan sih. Karena kalau udah megang-megang begini maunya nyampein terus sampai orang ngerti benar-benar ngerti. Lanjut Beb, lanjut. Mau lanjut? Enggak. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW atau Sallallahu Alaihi Muhammad, itu jawabannya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu Alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sallallahu Alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Namanya kita cinta kepada Rasulullah, karena cinta itu nggak butuh dengan kata-kata, nggak butuh kata-kata. Cinta itu butuh perlakuan. Ada orang cinta benar sama kita tapi kita mau begini cuekin aja. Lu katanya cinta banget tapi dia mau maksiat atau digangguin orang, diam aja. Kira-kira itu bukan yang namanya cinta. Bukan. Kalau yang namanya cinta itu nasihat yang itu namanya cinta. Diunjukin kita dituntun ke tempat yang baik, jalan yang baik, diingetin ketika kita salah. Itu namanya cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikutin apa yang udah dijalani. Rasulullah SAW itu pun perintahnya Allah. Tadi dibilang tuh
Kita diciptain oleh Allah untuk beribadah kepadanya, jalanin apa yang diperintahkannya, jauhin apa yang dilarangnya, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan diakui sebagai rasul, sebagai umat yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kepada sholawat, sedikit satu lagi. Ini dahsyatnya sholawat ya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala langsung, apalagi bulan Sya'ban ya. Orang bisa dipastikan banyak sholawat di bulan Sya'ban, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bisa dipastikan, mau keadaan dia lalai, mau keadaan dia fokus. Kalau orang banyak sholawat di bulan Sya'ban, bisa dipastikan bakalan, ibarat kata gitu, bakalan mendapatkan Lailatul Qadar. Banyakin sholawat. Ada cerita lagi seorang ibu. Ini seorang ibu tiap hari setelah habis sholat itu baca sholawat 100. Allahumma inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 setiap habis sholat. Sekarang dia sholat sehari berapa kali? 5 kali, berarti 500. Sampai akhirnya datang ajalnya nih si ibu. Datang ajalnya si ibu, masuk ke kuburan, udah disolatin segala macam, masuk ke kuburan. Itu malaikat munkar dan nakir gak datang-datang. Ibu ini bertanya-tanya, mana ini malaikat munkar dan nakir? Biasanya kan namanya orang habis kubur itu didatengin sama malaikat munkar dan nakir. Ini kok gak datang-datang malaikat munkar dan nakir? Ditungguin sama dia sampai akhirnya dinding daripada kuburannya itu runtuh dan dia udah berada di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya si ibu itu disambut sama bidadari. Selamat datang ibu. Nggak ada ibu-ibu sih di surga. Selamat datang. Bukan di Gusti ya. Selamat datang. Dia kebingungan. Apa yang ditanyain, Mbak? Ngomong-ngomong saya mau tanya, munkar dan nakir kemana? Sampai si bidadari ini ketawa. Gusti atau ibu udah ada di surga, nggak perlu lagi ditemuin munkar dan nakir. Dari sabab sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nggak lama di mimpi anaknya perempuan mimpiin ibunya, ditanyain ibu gimana keadaan ibu di sono. Masih bingung juga nih ibu. Alhamdulillah sih nak, enak ini tempatnya, cuma saya ibu bingung kok mau karena nakir gak datang juga, masih nanyain mau karena nakir. Padahal tuh orang yang ahli sholawat itu bakalan ditemuin sama malaikat munkar dan nakir. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada banyakin sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau bab urusan akhirat udah jelas ketolong, apalagi urusan dunia. Kita punya keluh kesah, kita punya gelisah, kita punya hajat, apapun itu hajatnya, banyakin baca salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita kebingungan mau kemana, mau gimana, ini caranya mau tobat awalnya masih gimana, baca salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita pengen doain anak kita biar jadi anak yang soleh, solehan, banyakin baca salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita lihat suami kita masih dablek baik, ini belum benar-benar juga, ini belum ada pikiran segala macam. Bacain sholawat tuh sambil masak sambil bikin air tuh, ibarat kata ngasih kopinya, ngasih teh, sambil kita aduk baca sholawat. Berkah sholawat. Orang kata satu sholawat aja tadi 50 kuburan tuh keangkat semuanya, apalagi kita sambil Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad, kita nuangin nasi. Kira-kira bakalan berubah nggak nih suami? Bakalan berubah, nggak mungkin nggak berubah. Amin. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan Sya'ban ini kita masuk bulan Sya'ban ini Allah berikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa istiqomah dalam sholat kita, bisa istiqomah dalam bacaan sholawat kita jaga mulut kita jaga mata kita, jaga hati kita, terutama karena kita ingin memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sehat panjang umur, bisa ketemu bulan suci Ramadan. Sedikit lagi apa namanya saran dari Anda, kalau bisa setiap sholat selain baca sholawat, baca Fatihah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW, Bismillah Fatihah. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW,
Waman malah orang-orang yang berkaitan dengannya. Fatihah. Kenapa? Karena itu bakalan dikenal sama Rasulullah SAW. Bakalan dikenal sama Rasulullah SAW. Contoh dikit ya. Nama Inu ada penggemarnya. Subuh dibawain bubur. Masya Allah, amin. Sarapan dibawain bubur. Siang dikasih ayam bekakak. Masya Allah. Bubur itu maksudnya sayur segala macam. Amin. Sore Sore. dibawain roti, dibawain gula, kopi, teh. Maghrib dibawain lagi tuh makanan, apa es krim apa apalah. Isya dikasih lagi tuh buah-buahan untuk apa nih? Paham. 24 jam tiap hari dikasih hadiah itu. Setahun nggak ketemu tapi sama orangnya. Kira-kira kita ini yang bodoh penasaran sama tuh. Siapa ini orang baik amat? Pagi kita dikasih bubur, siang dikasih ayam bekakak, sore kita dibawain gula, kopi, teh buat ngopi tuh ada roti segala macam, maghrib kita lain lagi bisa dikasih buah-buahan. Tiap hari selama setahun. Lu nggak ketemu kita ini sama nih orang. Penasaran nggak kita? Kalau ketemu sama nih orang diapain nih kira-kira nih orang? Insya Allah. Ya Allah, ente orang yang selama ini dipalokin dalam macam dalam keluar udah didoain macam-macam udah segala macam didoain. Benar nggak begitu? Ini setahun. Benar nggak begitu? Kita pelukin ya Allah selama ini ente orangnya. Dia cinta benar sama kita tapi nggak pernah ketemu. Itu pun bakal timbul cinta kan? Ketika ketemu dia selama ini orangnya atau mama ini selama ini orang yang suka ngasih hadiah mamanya. Ya Allah, kan pasti kita kaget. Setahun, tiap hari ngasihnya tiap hari. Sehari 5 kali. Masya Allah. Gantungin di pagar. Kita ya Allah. Akhirnya itu gimana dengan Rasulullah? Setiap sholat kita kasih dia hadiah. Hadiah Fatihah. Zuhur kasih hadiah lagi Fatihah, asar hadiah lagi Fatihah, maghrib hadiah lagi Fatihah, isya hadiah lagi Fatihah, subuh lagi begitu lagi, zuhur begitu lagi, terus begitu. Nggak mungkin Rasulullah nggak tahu nama itu. Maka nanti di padang mahsyar ketika miliaran orang lagi dikumpulin ditanya ke Rasulullah, mana yang namanya fulan dan fulan binti fulan ketika didatang Allah selama di dunia ini sering kasih hadiah kepada siapa yang mau hadiah tolong ini kita ditawarin sama Rasulullah untuk nyafaatin saudara itu keluarga kita ketika kita ditanya siapa yang mau diselamatin untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala kira-kira orang tua kita kepikiran nggak orang tua kita sudah pasti orang tua kita dulu kan yang kita pikir ya Rasulullah orang tua saya, kakek nenek saya, uyut saya, anak istri, anak suami semua turunannya orang-orang yang berkaitan dengan kita itu kita ingat ya ketika ditanya sama Rasulullah itu sabar yang Rasulullah berikan kepada kita dan kita memberikan kepada keluarga kita dari salam Fatihah untuk Rasulullah SAW Muhammad mudah-mudahan manfaat buat kita semua terutama buat Al-Qadir dan kita doakan Mama Inu beserta ke keluarganya serta jamaah kita dari surga yang mudah-mudahan kumpul di dunia kumpul juga di akhirat kelak di surga ya Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bersama Sayyidatina Khadijah keluarganya Rasulullah SAW yang mulia mudah-mudahan juga mohon agar kita doakan agar Yayasan Ibnu Al-Ghani apa Munira ya? Ibnu Al-Ghani Munira Allah berikan berkah Allah mudahin lancarin luasin rezekinya dan Allah berikan pemahaman yang mudah ketika diajarkan kepada murid-muridnya perihal agama dan mudah-mudahan mereka pun menjadikan anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim waj'al husna bi hikmatihim wa minna bi tariqatihim wa mu'afatina bi dani sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doa. Doa harus sholat. Itu kan doa. MC kemana MC?